tahapan analisisnya, desain sudah kita lakukan, simulasi juga sudah, implementasi juga sudah. Nah, terus ini adalah jadwal penelitiannya sudah. Tinggal ya paling poles-poles sedikit jadi tempat sampahnya. Oke, mungkin itu aja dari tim kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanti ini outputnya robotik ya? Ya. Robotik. Jadi kemampuannya hanya berapa tadi? 6 cm. 7 cm itu artinya sampah yang datar apa yang penuh? Jadi nanti ditaruh sampahnya gitu. Nanti tingginya sampai 7 cm. Di bawah 7 cm itu dia bisa membaca sensornya. Dia organik, anorganik atau logam. Terus diameter panjangnya enggak terbatas. Tinggi, hanya tingginya aja. Itu bisa. Jadi dia milih satu-satu dipisahin gitu atau nyomot atau rencananya saya ke depan sih saya pengen pakai modelnya model seperti capit gitu. Jadi kalau misalkan dia terdeteksi itu dia logam, dia sudah dipindahkan ke logam. Tapi saat ini kita taruh aja itu logam atau bukan gitu. Oh gitu. Hanya misahin logam. Iya. Ya, lagi lebih dikembangkan lagi. Terus misalkan plastik ke plastik. Iya, rencana gitu. Rencana begitu. Tapi karena kan kita juga kebentur sama dana, jadinya ya bertahap. Nanti kan istilahnya bisa berlanjut. Bisa dikembangkan lagi. Kalau sekarang logam bisa plastik. Ya. Kalau logam plastik itu kita udah bisa baca. Cuman pemilahannya itu kita masih istilahnya dia bekerja dengan servo. Jadi kalau misalkan logam ya sudah motor servo yang khusus untuk logam ya udah yang terbuka sampahnya jatuh ke logam. Plastik sampahnya jatuh ke plastik. Udah kita bisa Nah, kalau misalkan kita taruh terus kita pilih menggunakan arm gitu dengan robot, nah itu masih belum karena kita terbentur dengan dana itu. Oke. Mudah-mudahan ini bisa dimengajukan ke sini. Bisa. Insya Allah bisa. Di terapan. Iya, itu bisa. Baik, terima kasih kepada Pak Ramli. Selanjutnya, silakan Pak Adip. Nggak ngajuin PKM, Ramli? Belum ya? Udah, tapi belum cair. Udah saya ajuin. Udah saya ajuin. Sudah Pak? Sudah masuk? Sudah kan ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Speaker ya? Terima kasih pada yang terhormat Ketua STMIK Bani Saleh, Wakil 1, Wakil 2, dan PPM Pak Suroso. Di sini saya akan mempresentasikan kemajuan tentang PKM internal. Jadi di sini saya bersama mahasiswa yang sedang melakukan PA ya, Ahmad Firmansyah, yaitu di SMK Budi Luhur. Jadi saya mengimplementasikan tentang aplikasi di SMK Budi Luhur. Nah, saya sebagai ketua dengan anggotanya Pak Iwan dan Pak Haryono.
Jadi itu landasan saya melakukan PKM internal. Nah, di sini juga bisa sebagai promosi ya untuk STMIK Bani Saleh ke SMK Budi Luhur yang nantinya dari hasil observasi dan wawancara udah didapat bagaimana sih proses bisnis yang ada di sana dan form-formnya yang udah didapat. Nah, permasalahan yang ada juga udah ada seperti biasa ya dalam untuk implementasi aplikasi perpustakaan dari permasalahan. Nah, permasalahannya seperti biasa ya, ternyata proses bisnisnya yang masih manual. Nah, jadi karena proses bisnis yang masih manual, nah di dalam proses bisnis aplikasi perpustakaan ya terdapat permasalahan yang mulai dari peminjaman yang tidak tercatat, terus pengembalian buku juga dan pencarian buku yang lama dan ada beberapa stok buku yang hilang. Nah, jadi solusinya adalah membuat aplikasi perpustakaan. Nah, bagaimana sih membuat aplikasi perpustakaan itu menjadi rumusan masalah dan batasan masalahnya hanya pada di SMK Budi Luhur saja. Dan tujuan diharapkan dapat memberikan pelayanan dan pengembangan buku lebih efektif dan efisien dengan menggunakan aplikasi perpustakaan. Sehingga nanti siswa SMK Budi Luhur itu dapat mempermudah proses pencarian, peminjaman, pengembalian, dan pemeliharaan data buku di perpustakaan. Nah, di sini saya menggunakan metode waterfall, ya, di mana itu dimulai dari tahap analisis kebutuhan, desain, implementasi, dan nanti akan sampai kepada pengujian. Di sini ada referensi ya, tinjauan pustaka dari sebelumnya. Nah, di SMK Budi Luhur, saya PKM internal itu awal startnya itu Maret, yang akan nanti diakhiri sampai Desember 2022. Nah, nanti untuk pengujian aplikasi, saya akan menggunakan teknik random ya, acak, menggunakan kuesioner untuk aplikasi tersebut. Nah, nanti di uji aplikasi itu salah satunya dengan black box, ya teknik analisis instrumennya, dan analisis datanya ada uji aplikasi fungsional, reliability, usability, efisiensi, dan portability. Terus untuk target luaran, saya belum publish ya. Jadi rencana itu tertinggi itu ya sampai internasional. Kalau nggak sampai internasional yang nasional terindeks atau tidak terindeks. Nah, di sini saya belum publish sama sekali. Untuk lokasi mitra dari jarak STMI Bani Saleh ke SMK Budi Luhur kurang lebih 9 km menggunakan kendaraan sepeda motor ataupun mobil yang berlokasi di Tambun. Jadi kemajuan dari Abdimas, saya baru sampai kepada tahap eh, namanya apa untuk sama mitra itu berkolaborasi untuk Abdimas sudah oke. Nah, di situ penghubungnya mahasiswa Ahmad Firmansyah yang juga bekerja di sana sebagai guru. Nah, sekarang dia sedang melakukan tugas. Jadi untuk sekarang saya sampai tahap desain dalam pembuatan aplikasi sistem perpustakaan. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Surat mitranya belum ada, insya Allah nanti. Iya Pak. Kepala sekolahnya. Oke.
kurang lebih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Pak Iwan mic-nya masih di off tuh. Ini udah ada suara. Suara nggak? Halo? Sebentar. Dulu. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masuk. wabarakatuh. Mic-nya sudah. Udah kan? Tes. Sudah. Oke, lanjut Mas, masuk Mas. Udah oke suaranya. Udah. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Riana. Ya, oke, apa nama? Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi apa namanya, saya kemajuan penelitiannya mengikuti format yang diberikan LPPM. Ini di sini menggunakan metode pelaksanaan anti waterfall, penelitian merancang desain aplikasi dan proses bisnisnya. Ini prototipe sistem pengelolaan material dan proses perbaikan jaringan studi kasus PT LinkNet. Kedepan penelitian ini akan meneliti tentang aplikasi yang diterapkan. Apakah sistem aplikasi berdasarkan normal, bagaimana kualitasnya, dan penilaian apa saja yang akan didapatkan untuk sistem aplikasi tersebut dengan literatur yang brands, ada tabel material, terus ada tabel stock in, dan ada tabel stock out. Untuk mockupnya ya, pakai web, rancang halaman dashboardnya, rancang halaman user, mockupnya, rancang halaman brands,
terus rancangan halaman hub, rancangan halaman notes, berikutnya rancangan halaman amplifier, berikutnya rancangan halaman material. Rancangan halaman material tersedia, rancangan halaman stok masuk, rancangan halaman stok keluar. Nah ini tampilan ya, implementasi usernya, bentuk tampilan awal, ini menu dashboardnya, menu master data hub, menu master data nodes, menu master data amplifier, berikutnya menu master data branch, menu master data material, menu master data pengguna, menu transaksi material tersedia, menu transaksi material masuk, menu transaksi material keluar, menu data stok masuk, menu data stok keluar. Adapun rencana keluarannya yang akan insya Allah kita akan coba jurnal di IKMI Cirebon ya, atau nanti akan cari alternatif lain untuk kejepit ininya, atau di Lampung ya. Kejepit sakit kata Pak Jenal. Ya ini ya Politeknik Tegal ya. Atau yang di Lampung ya. Jadi nanti ininya ya. Jadi apa namanya? Ini Oke. Nah, ini adapun mitra yang dihadapi. Jadi belum ada sistemnya menangani pengelolaan data material. Terus pengelolaan data material masih menggunakan metode konvensional. Masih terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun pemeriksaan material. Informasi yang disajikan tidak dapat tersedia dengan cepat dan tepat sesuai dengan data aktual. Nah, adapun kendala pada saat penelitian, di awal kita mau buat aplikasinya pakai mobile ya, tapi mungkin waktu kendalanya lebih lama ya. Jadi ini dikembalikan ke web ya. Jadi dari awal itu udah dirancang pakai mobile, Android mobile, tapi pas di jalan ternyata ini ya ada kendala di pembuatan aplikasinya. Tapi next ke depan mungkin akan dicoba lagi pakai aplikasi mobile ya. Ya, sama rencana tahapan selanjutnya, aplikasi yang berikutnya diharapkan dapat menggunakan aplikasi mobile Android agar stok bisa dicek lebih cepat ya. Jadi bisa mengambil keputusan lebih cepat, jadi tidak perlu buka komputer atau PC lagi. Jadi di mana-mana bisa mobile ya. Oke. Nah, ini daftar pustakanya yang ininya yang digunakan. Dari saya Pak Mas Roso, itu aja yang laporan kemajuan penelitiannya. Luaran nanti apa? Nanti luarannya rencana di jurnal IKMI Cirebon, Pak. IKMI Cirebon. Ya, atau di Lampung. Tapi ini bulan April ya, IKMI Cirebon ya. Oktober nggak nih? Juni. Oktober lah nanti kita segerakan supaya bisa selesai. Siap, ya. Atau minimal jurnalnya dikirim dulu, nanti baru selesainya belakangan, nggak apa-apa. Oh, siap. Berarti kejar jurnalnya, ya siap. Berarti ini nanti ininya. Ya, mudah-mudahan lah bisa. Jurnalnya tinggal ngecek plagiatnya aja udah disiapkan. Nanti targetnya IKMI Cirebon atau di sisi Lampung ya, Pak Jenal. Bisa. Ya, nanti berarti Kota Bumi ya. Ya, mudah-mudahan itu luaran yang diharapkan. Kalau bisa ya tembus haki juga. Ya itu aja Pak Mas Roso.
dari saya. Baik, terima kasih kepada Bapak Iwan. Selanjutnya kepada Pak Zainal Mutakin, dipersilahkan. Di stop kan? Ya, siap. Helpdesk STMIC Banisaleh. Udah di grup ada. HDMI. Laptop Taiwan aja. Kirim WA. Ke proyektoran nggak mau Pak. Sudah diduplikat. Kabelnya Pak bilang Pak kabelnya. Apa di mute aja. UPC bukan Puskom. Kasno Murti Prabowo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita semua, sehingga di pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang rapat untuk membahas mengenai laporan kemajuan penelitian internal di STMIC Banisaleh. Salawat salam tak lupa kita tunjukkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan juga tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Baik, di presentasi kali ini untuk laporan kemajuan, yaitu mengenai tentang judul implementasi sistem tiket helpdesk pada UKISI STMIC Banisaleh. Di pengusulnya ada saya sendiri, Zainal Mutakin Subakti, kemudian ada Tresno Murti Prabowo, dan ada mahasiswa Ahmad Fikri Abdul Fadil. Di laporan kemajuan ini, di metode penelitian itu ada requirement, ada design, ada implementation, dan ada testing. Di requirement itu akan membahas mengenai ada analisa kebutuhan sistem tiket helpdesk tadi, baik dari kebutuhan hardware dan kebutuhan software. Kebutuhan hardware, spesifikasi dari software yang kita gunakan, kemudian nanti dari kebutuhan software, dari kebutuhan aplikasi atau software yang kita gunakan, menggunakan XAMPP misalkan, kemudian PHP versi berapa, dan selanjutnya. Kemudian
Tahap selanjutnya ada desain, yaitu melakukan rancangan desain pada sistem tiket helpdesk tadi. Itu saya buat ada use case, kemudian ada activity diagram. Untuk use case-nya adalah sebagai berikut. Itu ada pengguna dan ada tim UKC. Pengguna itu bisa menginput tiket, kemudian bisa melihat hasil draft tiket. Setelah tadi diinput, nanti bisa muncul hasil input tiketnya tadi. Kemudian bisa melihat usulan tiket tadi, kemudian bisa melihat tiket yang sudah selesai, tiket yang ditolak, dan logout tadi. Sebelum melakukan beberapa itu semua, mulai dari input, view hasil, dan lain sebagainya, itu harus login terlebih dahulu. Jadi alurnya setelah dari pengguna menginput tiket, kemudian nanti pengguna bisa melihat di draft tiket tadi. Kemudian nanti dari tim UKC akan masuk ke dashboard di tim UKC, kemudian pekerjaan tadi nanti bisa diselesaikan, kemudian nanti ada aksi tiket dari tim UKC. Jika nanti sudah selesai, nanti akan masuk ke usulan tadi. Setelah tadi di draft, kemudian nanti diusulkan, baru nanti masuk di usulan di pengguna, baru nanti bisa muncul di tim UKC. Kemudian nanti kalau sudah selesai, itu nanti muncul di tiket yang selesai. Kalau nanti misalkan ditolak, itu ada muncul di view tiket tolak tadi, begitu. Kemudian selanjutnya ada implementasi. Di implementasi itu penerapan program pada sistem tiket. Berikut sedikit tampilan yang tadi, itu nanti ada login, kemudian nanti ada tiket tadi dari pengguna, ada draft, ada usulan, ada diterima, ada ditolak. Ketika tadi pengguna akan menginput, itu ada di draft. Setelah di draft nanti diajukan, masuk ke usulan, kemudian setelah dikerjakan nanti ada diterima. Jadi kita sedikit mengadopsi seperti yang ada di pelaporan di PDDikti begitu. Ada draft, usulan, diterima, dan ditolak. Kemudian testing, tahap terakhir yaitu pengujian. Jadi melakukan pengujian dengan menggunakan pendekatan black box testing untuk menguji setiap komponen sistem tiket tadi. Berikut dari hasil testingnya tadi, test case dari login, prosedur pengujiannya dari input username dan password, kemudian masukannya itu user melakukan login, hasil yang diharapkan user berhasil tadi, hasilnya berhasil. Kemudian untuk menu tiket, prosedur pengujian menampilkan submenu tiket, kemudian masukannya user klik menu tiket, hasil yang diharapkan menampilkan submenu tiket tadi. Kemudian test case submenu draft, prosedur pengujiannya klik tampil input tiket tadi, masukannya adalah user melakukan input tiket, kemudian hasil yang diharapkan menampilkan hasil inputan tiket. Test case selanjutnya yang keempat, submenu usulan, prosedur pengujian itu tampil hasil ajuan, kemudian masukannya adalah user melakukan klik ajuan tiket, kemudian hasil yang diharapkan menampilkan hasil inputan ajuan. Kemudian test case selanjutnya ada submenu tiket, prosedur pengujiannya tampil hasil tiket, masukannya adalah proses oleh tim UKC tadi. Setelah diaksi oleh UKC, kemudian nanti menampilkan hasil tiket yang telah selesai. Kalau submenu tolak, itu nanti prosedur pengujiannya tampil hasil tiket yang ditolak tadi. Masukannya proses oleh tim UKC tadi. Jadi di proses tim UKC bisa selesai atau ditolak tadi. Hasil yang diharapkan menampilkan hasil tiket yang ditolak tadi. Kemudian target capaian tahunan. Dari hasil penelitian ini, kami juga sedang membuat luaran tadi untuk sistem tiket helpdesk tadi untuk pembuatan jurnal. Rencananya dipublish di DCC Kota Bumi. Mudah-mudahan masih keburu untuk upload jurnalnya tadi. Tinggal finishing sih. Terima kasih. Berikut laporan kemajuan untuk penelitian implementasi tiket helpdesk pada STM Bani Saleh.
PKM-nya langsung. Langsung PKM, Pak. Udah kelihatan ya? Baik Bapak Ibu, saya lanjut ke proposal pengabdian kepada masyarakat. Mohon maaf untuk PKM-nya belum sempat dibuat slide PPT-nya. Jadi masih ajuan dari PKM-nya tadi. PKM-nya ini berjudul Dashboard Sistem Administrasi Induk Data, Surat Masuk Surat Keluar pada RT 01 Perumahan Villa Mutiara 1 berbasis web. Penyusunnya adalah yang pertama saya sendiri, Zainal Mutakin Subakti, kemudian anggotanya ada Pak Rahmadi, kemudian anggota yang kedua ada mahasiswa Ahmad Fikri Abdul Fadil. Kemudian saya lanjut lagi. Pada ringkasan, jadi perkembangan teknologi informasi itu sangat cepat pada beberapa tahun ini. Kemudian teknologi informasi ini dapat digunakan untuk membantu dalam proses pekerjaan pada sebuah organisasi. Di sini organisasi yang saya maksud adalah bisa lingkup tadi RT atau RW, sehingga mempermudah prosesnya bisa lebih cepat dan ketersediaan datanya itu ada. Sehingga data dapat digunakan untuk melakukan memudahkan dalam pengambilan keputusan. Nah, sistem administrasi pada tingkat rukun tetangga atau RT itu sangat dibutuhkan, seperti administrasi data induk warga. Jadi data induk warga ini ibaratnya database untuk warga dalam satu RT tersebut begitu. Kemudian ada buku syarat masuk, buku syarat keluar dari RT itu juga perlu diarsipkan tadi. Nah, data induk warga setiap saat itu dapat berubah-ubah dengan berjalannya waktu. Jadi warga yang datang karena mengontrak ataupun melahirkan ataupun warga yang keluar bisa tadi tidak menetap lagi pada rumah kontrakan ataupun misalkan lagi mohon maaf ada warga yang meninggal dunia. Sehingga data induk warga tadi harus selalu diupdate. Kemudian surat masuk dan keluar pada RT juga sangat dinamis. Dalam waktu sebulan itu bisa terjadi beberapa kali jika ada pengumuman tadi. Sehingga harus dilakukan inventarisasi pada surat masuk dan keluar. Dari kebutuhan tersebut kami mencoba melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan membuat sistem administrasi untuk keperluan data induk warga dan surat masuk dan surat keluar. Jadi ini juga mungkin penambahan tindak lanjut dari PKM yang sebelumnya. Kami mencoba untuk membuat aplikasi urusan warga tadi berbasis web tadi. Mungkin Bapak Ibu bisa cek di villamutiara1.com. Nanti di situ ada tampilan login untuk aplikasi iuran warga tadi begitu. Di situ juga sudah saya tempel STM Bani Saleh, paling tidak bisa mengenalkan STM Bani Saleh ke warga perumahan Villa Mutiara 1 tadi. Metode pelaksanaannya itu ada identifikasi, kemudian ada desain proses, ada coding, ada testing, ada maintenance. Jadi ada beberapa tahapan yang digunakan untuk pembuatan dashboard data induk warga. Coba identifikasi kebutuhan datanya apa saja yang ada di data induk warga tadi. Kemudian nanti kita melakukan desain proses. Desain proses tadi bisa menggunakan UML, ada use case, ada activity diagram, dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita rubah ke proses selanjutnya ke proses pemrograman atau coding. Kemudian kita testing hasilnya tadi apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian nanti ada maintenance atau perbaikan.
Jadi tadi untuk jadwalnya ada identifikasi desain proses, ada kira-kira untuk PKM presentasi proposal dashboard sistem administrasi induk data, surat masuk surat keluar pada RT 1 Perumahan Villa Mutiara 1 berbasis web. Cukup sekian. Terima kasih kepada Pak Suroso yang sudah memberikan waktunya untuk memberikan presentasi kepada teman-teman semua. Baik, dari saya cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana ini surat online ya? Iya Pak, jadi kita buat kalau di kita kan ada database mahasiswa. Mulai dari kalau itu kita buat data induk warga tadi. Jadi data itu kan ada di sekretaris. Biasanya kan berupa KK gitu kan Pak, secara hard copy-nya. Nah, nanti kita masukkan ke dalam sebuah sistem tadi gitu. Sama tadi ada surat masuk, surat keluar, kita inventaris di aplikasi tersebut gitu. Enggak, berarti sistemnya nanti hosting atau mau gimana? Iya, hosting, Pak. hosting Online. online. Betul. Baik, terima kasih kepada Pak Zainal Mutakin. Selanjutnya ada yang online dari luar. Kepada Bu Satria, Ada, Pak. silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, saya mungkin laporan kemajuan dulu ya, penelitian internal ya oleh tim saya, ketuanya Pak Hendra gitu ya. Mungkin beliau sedang ada keperluan, nggak bisa ditinggalkan, tapi ini saya seadanya ya Pak. Mungkin yang lebih detail mungkin Pak Hendra yang lebih paham gitu. Bentar, aku share dulu. Oke ya Pak, sudah tampil ya laporan kemajuan penelitian internal. Ya. Di sini kita tentang dashboard monitoring PPDB online SMA PB Sudirman Kota Bekasi. Ya. Tim Jadi implementasi antarmuka dashboard ini adalah halaman yang menampilkan semua informasi tentang siswa baru, monitoringnya, entah jumlahnya berapa, yang laki-laki perempuan atau penjurusan dan lainnya. Dan informasinya ini nanti berbentuk grafik dan tabel. Ya, ini bisa kita akses langsung ya di situs karyawan.smai strip Sudirman ya strip Kota Bekasi.sch.id ya. Ini sudah bisa dilihat bersama-sama ya oleh Bapak Ibu. Jadi nanti bentuk grafiknya ada grafik bentuk pie, line, dan table. Nih contohnya ya. Di sini di dalam dashboard di dalam SMA Islam PB Sudirman ini tentang jumlah siswa yang mendaftar dan real gitu kan. Biasa kita ada target. Jadi nanti monitoring bisa terlihat ya. Di sini mungkin pendaftarnya gelombang 2 mungkin targetnya mau ada 100, ternyata gelombang 2 nggak ada yang daftar. Ya karena ini masih baru pembukaan jadi belum ada data terlalu signifikan gitu di dalamnya. Jadi hanya data sementara yang mungkin beliau kasih. Nggak tahu ya kalau sekarang saya belum lihat lagi apakah bertambah atau tidak ya.
di dalam dashboardnya karena itu monitoring semua. Lalu dashboard yang kedua, tampilan berikutnya ada juga tentang pendaftar dalam satu hari, per hari itu ada berapa orang. Ya, di sini tanggal 2 bulan 11 tuh ada 4 ya. Tanggal 9, tanggal 15 dan seterusnya. Mungkin bertambah 1. Ada juga tampilan dashboardnya ini tentang informasi PBDB. Kira-kira pendaftar itu lewat apa? Mereka tahu tentang SMA PB Sudirman ini. Ada yang menggunakan website, mungkin melihat website langsung. Yang sekitar 8 orang, ada menggunakan medsos, ya media sosial dari Sudirmannya, atau dari saudara, atau dari teman. Ini ada jumlahnya. Mungkin ini dari kuesioner pada saat mengisi pendaftaran lewat online. Ya. Lalu tampilan lagi di dalam dashboard itu ada asal sekolah. Jadi terlihat di sini berarti kalau kita misalkan mau seperti apa survei atau mau biasa mendekati sebelum UN SMP gitu ya. Biasa kita tahu nih alumni SMP manakah di sekolah SMA ini gitu. Oh ternyata rata-rata sekolahnya dari boarding school gitu ya. ASIPA berarti nanti pada saat sosialisasi untuk PBDB-nya SMA Sudirman mungkin yang pertama kita sosialisasi ke ASIPA boarding school seperti itu. Jadi ada data asal sekolah dari siswa tersebut. Jadi enggak ya. Lalu tampilan lagi di dalam dashboard itu ada jurusan ya. Di dalam SMA ini ada jurusan Sains, Entrepreneur, ada IPS, ada MIPA. Ya, ada reguler gitu. Jadi jurusan yang dipakai di dalam SMA Sudirman. Nah, kesimpulannya dengan ada dashboard ini memudahkan ya, memudahkan pihak sekolah dalam memonitoring perkembangan mendaftar di SMA Islam PB Sudirman ini. Setelah dianalisa kita bisa tahu oh dia asal sekolahnya di sini. Agar lebih giat lagi dalam sosialisasi pendaftaran siswa untuk di SMA Sudirman buat draft tinggal kita memilih ya, memilih jurnal mana gitu. Kemarin mungkin ada jurnal yang sudah ada sintanya karena pada saat kita telusuri sintanya sudah tidak ada seperti itu, jadi nggak jadi kita terbitkan ke sana gitu. Jadi masih mencari lagi pokok target antara Sinta 4 atau Sinta 5, jadi nggak berubah enggak? Aduh. Bu Satria, Oh, poinnya maaf nggak berubah ya, oke. ini. Maaf ya kalau di F5 kagak berubah. Dah. Ya, mohon maaf ya. Tadi ini tampilan-tampilan dashboard di awal semua ya. Jadi ini ada banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 grafik ya di dalam dashboardnya itu. Jadi ada monitoring asal sekolah, ada monitoring jurusannya, terus ada monitoring rata-rata pendaftar itu tahu tentang sekolah itu lewat apa. Jadi kita lebih menggencarkan di mana nih, oh ternyata rata-rata lewat medsos, berarti entah IG atau mungkin Twitter atau mungkin punya Telegram gitu, atau Facebook atau YouTube gitu ya, medsosnya banyak. Jadi
monitoring di sini ya di dalam dashboard bisa melihat oleh pimpinan ya dalam mengambil keputusan agar siswanya tiap tahunnya itu bertambah harus seperti apa dalam sosialisasinya. Apakah dilihat dari monitoring asal sekolah, oh berarti sekolahnya rata-rata alumni ini SMP ini, berarti kita gencarkan di SMP ini yang paling utama. Mungkin itu usulan untuk di dashboard ini ya. Kenapa kita buat dashboard untuk monitoring sekolah ini. Nah, untuk status luarannya, untuk jurnalnya, memang kita targetnya Sinta 4 atau 5, nanti Pak Hendra nih yang mencari ya. Kemarin saya sudah sempat mencari, awalnya dia bersinta 5, ternyata pada saat ditelusuri udah nggak Sinta, mungkin udah expired kali ya, udah 3 tahun atau 4 tahun. Saya nggak tahu sih kalau Sinta itu expirednya berapa lama. Pokoknya udah nggak ada tulisan Sintanya di jurnal itu. Jadi nggak jadi terbit di sana, jadi masih belum terbit. Pokoknya targetnya Sinta 4 atau Sinta 5. Gitu. Jadi rencana tahapan selanjutnya kita sedang fokus untuk submit jurnal, ya, jurnal nasional yang Sinta. Itu Pak Ahmad Suroso ya, laporan kemajuannya. Intinya dashboardnya sudah jadi ya. Untuk linknya juga sudah ada. Ya, ini mungkin belum saya coba ya, saya buka dulu. Ini tampilan dashboardnya saya share dulu sebentar. Terlihat ya? Terlihat nggak? Ya, sudah sekarang. Ya. Ini tampilan dashboard monitoring ya. Jadi tidak ada menu apa lagi karena memang tentang dashboard, jadi awalnya saja gitu. Jadi di sini bisa melihat hasil gitu kan. Oh, ternyata setelah dilihat antara target sama pendaftar jauh gitu. Bagaimana cara untuk meningkatkan pendaftaran atau PBDB di sekolah tersebut. Ya ini mungkin tadi yang saya SS itu mungkin data beberapa bulan yang lalu ya, karena mungkin saya sudah menyiapkan, ini data yang terbarunya sudah bertambah ya, pendaftarnya, tuh ya. Ada yang 9, pada tanggal berapa nih ada semuanya ya. Dari teman rata-rata PBDB, jadi mungkin teman atau mungkin siswa di sekolah itu bisa mempromosikan sekolahnya sendiri. Lalu ini gelombang 1 ada 105, gelombang 2 baru 27 orang. Ini asal sekolah ya, ternyata banyak bervariasi ya. Sekolahnya banyak sekali ya, asal-asal sekolahnya. Walaupun ini kan, bukan ini sih ada yang duplikat data ya, ini sih ada yang duplikat data. Mungkin nanti yang asal sekolah ini kita akan sortir, langsung kita grupkan. So, dalam satu sekolah mungkin SMP Al-Azhar Jakarta itu ada berapa orang, Asifa Boarding School tuh ada berapa orang gitu. Khawatirnya ini ada yang duplikat. Kalau tadi kan saya mungkin hasilnya ada yang duplikat ya. Mungkin di sini udah nggak ada yang duplikat sih sepertinya. Kalau tadi Oke, Bu Satria, saya kira cukup untuk yang penelitian ya, dilanjutkan PKM. ke PKM-nya. Oke, demikian ya tentang laporan kemajuan ya. Insya Allah tinggal submit jurnal ke depannya Sinta 4, Sinta 5. Oke, saya lanjutkan lagi sekarang tentang PKM ya. Sebentar. Saya buka dulu, Pak. Nah, ini dia. Nah, saya buka PDF-nya Pak. So, kalau PowerPoint tadi digedein kayaknya nggak jalan katanya. Oke. Nah. Oke, saya lanjutkan. Di sini saya tentang proposal PKM-nya, yaitu pelatihan penyusunan pembuatan karya tulis ilmiah ya, atau KTI untuk laporan prakering.
ya, praktek kerja industri siswa pada SMK Al-Muhajirin 2 Bekasi ya. Ini tim pengusul kami ya, ada saya, ada Bu Marisa dan Pak Rudi Budiagung, dan 2 mahasiswa dari SI dan TI. Ya, ini latar belakang kami kenapa membuat pelatihan tentang penulisan KTI ya. Karena memang di sekolah ini untuk pedoman atau panduannya dalam pembuatan seperti kayak skripsi atau mungkin tugas akhir dari dia PKL ya, atau saya sih prakerin, kalau dulu mungkin namanya PKL ya, itu belum ada dasarnya, belum ada tuh, jadi itu masih kayak belum sesuai panduan, jadi itu antara siswa dengan siswa lainnya tuh karena suka berbeda formatnya. Jadi nanti di sini kita akan berusaha membuat panduan ya, agar nanti antara semua jurusan itu secara formal sama semua covernya, hanya membedakan jurusannya dan isi babnya saja gitu ya. Karena nanti kita lihat kan PKL ada yang di rumah sakit, klinik, apotik, pokoknya entah puskesmas, pokoknya di bidang kesehatan lainnya. Nah, nanti ini tinggal isinya saja menyesuaikan untuk format dari cover sampai nanti daftar pustaka, kita akan membuat panduannya. Ini permasalahan-permasalahan yang udah kita telusuri ya. Ternyata siswa di sini ya, mungkin karena mungkin malas membaca gitu, malas membuka file gitu kan. Di dalam perpustakaan tuh ada beberapa KTI ya, sama seperti mungkin mahasiswa ada skripsinya, kadang nggak sesuai gitu, udah tahu panduannya bedanya seperti ini, mungkin karena belum ada panduan khusus, jadi nanti kita akan buat panduan di sini ya. Ini solusinya ya, jadi nanti kita akan ada pelatihan ya, ini pelatihannya khusus untuk kelas 11 atau kelas 2 SMK-nya, karena memang kelas 2 SMK itu yang sedang prakerin untuk semester sekarang. Jadi setelah mereka prakerin, mereka nanti kita panggil untuk pelatihan pembuatan laporannya sesuai format dari cover, daftar isi dan seterusnya ya, sampai nanti daftar pustakanya seperti apa yang baik dan benar gitu. Nanti kita juga diminta oleh pihak sekolah membuat panduan. Jadi nanti panduan ini akan dipakai terus oleh sekolah ini ya. Jadi nanti saya dan tim yang lainnya juga akan membuat modulnya, sehingga nanti para siswa pada saat mau membuat KTI itu sudah megang panduan atau pedoman. Jenis hurufnya apa, ukurannya berapa gitu kan. Itu sudah ada semua di dalam panduannya. Ini lokasinya ya. SMK ya, SMK Al-Muhajirin 2 Bekasi khusus kesehatan. Karena SMK di sini ada 2. Ada Al-Muhajirin biasa, itu yang STM-nya dulu, ya, yang ada mungkin TKJ, RPL, mesin, ya, sepeda motor, itu yang SMK Al-Muhajirin 1-nya. Kalau yang saya ini SMK Al-Muhajirin 2-nya, khusus yang kesehatan. Ya. Ini metode pelaksananya, kita udah observasi, ya. Nanti ada metode ceramah, langsung praktek, ya. Ada pelatihan, lalu pembuatan modul yang untuk dipakai oleh siswa. Ini jadwal kegiatannya, kurang lebih 6 bulan ya, atau 1 semester. Ya. Insya Allah kita nanti itu setelah Lebaran Idul Adha ya, sekitar bulan 6 untuk penyuluhan atau pelatihannya. Pokoknya setelah mereka semua prakerinnya selesai. Ya, karena sekarang kelas 11 sedang prakerin, jadi kita akan membuat pelatihannya setelah semuanya selesai prakerin. Laporannya insya Allah sebelum semester ganjil sudah selesai. Ini gambaran ipteknya. Ya, ini rincian biayanya ya. Pengajuannya 5 juta, tapi tidak tahu nanti berapa yang disepakati ya oleh Bapak. Ya, karena memang kita benar-benar pure dari awal ya. Tidak walaupun memang pernah mengisi, tapi memang untuk panduan kita belum ada, dan nanti target nanti kita ini ada biaya publikasi ya. Jadi nanti kita akan buat jurnalnya. Ya. Jadi nanti ada jurnal untuk khusus PKM. Nanti kita akan cari yang mungkin sudah Sinta. Walaupun saya dan Bu Marisa pernah menerbitkan jurnal PKM yang belum ada Sintanya. Ya. Oke, demikian ya paparan tentang PKM, pengajuan tentang penulisan KTI. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bu Satria yang Pak Hendra, saya lihat Bu Satria juga masuk anggota yang itu yang pionir bisa presentasi. Halo Bu Satria. Ya Pak, bentar Pak, lagi nyari filenya. Yang satunya, yang ketuanya Pak Hendra ya Pak. Iya, yang Ah, Pondok Pondok Yatim Yatim. Darussalam. Ya. Ah, iya. Ah. Oke, saya share dulu. Oke ya Pak. Ini PKM kami ya, mungkin ini ketuanya Pak Hendra ya, saya wakilkan tentang Pondok Yatim Darussalam. Ya. Ini PKM-nya sama ya seperti tadi, ada sosialisasi, ada pelatihan. Ya. Kalau kita sudah survei ke sana dari Pak Hendra sendiri, jadi nanti ada aplikasi ya untuk membantu Pondok Yatim Darussalam dari donatur mana itu semua akan terinput di dalam aplikasi itu, lalu penyalurannya kemana itu ada laporannya di situ. Dan data-data anak yatim, kaum duafa, ya, fakir miskin itu ada juga di dalam aplikasinya. Untuk timnya ada saya dan Bu Sulis, ya, Bu Haji Sulis Kiawati, ketuanya Pak Hendra. Nah. Jadi Pondok Darussalam ini letaknya di daerah apa nih, Babelan, ya. Jadi dia akan mendata semua anak yatim kaum duafa yang ada di dalam daerah Babelan dan sekitarnya. Nah, jadi nanti mungkin Pak Hendra akan membuat aplikasi yang akan dipakai oleh di sana. Nanti ada seperti pelatihan khusus untuk staf yang menggunakan aplikasi itu. Ya. Jadi dibilang PKM penelitian ini ya Pak ya. Mungkin ya karena sosialisasinya Pak ya, mungkin sosialisasi aplikasinya ini karena sudah jadi, tinggal penerapannya saja ke dalam Pondok Yatim Darussalamnya ini Pak. Gitu. Ya. Kalau Pak Hendra. Implementasi ya, Iya implementasi. tinggal jadi nanti mungkin tinggal pakai gitu ya. Cuman nggak tahu apakah nanti harus beli PC atau bagaimana, saya kurang tahu. Itu mungkin nanti Pak Hendra. Istilahnya aplikasinya sudah ada, tinggal implementasi ke tempat sananya. Itu datanya hanya untuk mendata anak yatim piatu, kaum duafa dan fakir miskin, pati jompo lah pokoknya semuanya. Sama tentang donatur. Jadi laporan keuangannya, uang masuk berapa, uang keluar berapa. Udah di situ tuh. Jadi tidak menggunakan lagi mungkin buku-buku gitu. Sudah terinput semua di dalamnya, tinggal nanti cetak seperti itu. Nah, untuk aplikasi mungkin Hendra saya belum minta ya link aplikasinya yang bisa dipakai ya tampilannya. Ya, ini solusinya tadi yang sudah saya bahas. Jadi nanti kita sama membuat modul atau panduan penggunaan aplikasinya untuk si staf yang memakai aplikasi tersebut gitu ya, mengajarkan juga. Jadi bagaimana cara, jadi jangan sampai salah orang juga gitu pendataannya. Dan nanti juga akan terlihat juga anak yatim ada berapa, yatim piatu berapa, janda berapa, jompo berapa gitu. Ini merasa Cenderung ya, internetnya ngedon. Internetnya ngedon.
Bu Marisa, Pak. Belum, Bu Marisa. Belum. Tian. Oh, enggak ada. Iya. Biasanya rombongan. Ini lagi Baik, ini kalau tidak ada, Jangan sedih Bu, sedih amat kayaknya Bu. sebentar Pak. Pak Suroso, ya. Pak Suroso. Minta waktunya sebentar. Ini kebetulan Boleh, kemarin boleh, kita silakan. juga sama Bu Satria itu untuk PKM ya Pak. Penerbitin kalau nggak salah di mana Bu Satria, di Medan ya. Alhamdulillah sekarang sudah publish nih Pak. Sekiranya mungkin bisa dipercepat karena kemarin kita bayarnya itu 300.000 kalau nggak salah Pak untuk PKM Gitu. penerbitan jurnal. Ya, nanti buktinya aja nanti langsung saya buatin surat ya. Oke, nanti mungkin Bu Satria bisa ini karena kemarin Bu Satria yang hari ini ya Bu Satria tadi yang ini. Alhamdulillah sudah terbit kok Pak. Ya, itu aja mungkin siap. Pak untuk ini ya. Makasih Pak. Baik, rekan-rekan semuanya. Kayaknya sudah selesai ya karena sebentar lagi kita akan zuhur. Dan informasi bahwa kita diundang untuk acara tarhib Ramadan di aula. Sekaligus nanti makan siang dan melaksanakan tarhib Ramadan. Kafarat majlis. Subhanakallahum wa bihamdihi wa barakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.